Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 5 TI 3. Perkenalkan nama saya Ian Setiono dengan NIM 20024102. Saya Herlis Kebani dengan NIM 19024121. Saya Unikul Mangan dengan NIM 20024087. Pada kesempatan kali ini, tujuan kami membuat video ini yaitu bagaimana menginstal sebuah on-cloud pada VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Ian Setiono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal on-cloud pada VirtualBox. Pertama kita pilih New, lalu kita masukkan name pada virtual machine. Kita masukkan saja namanya kelompok 2. Lalu untuk tipenya, di sini saya memilih Linux. Nah, untuk versionnya di sini saya memilih Debian 64 bit. Lalu kita pilih saja next habis itu. Nah, pada memory size di sini saya memilih default saja. Lalu pada bagian hard disk di sini saya memilih yang create a virtual hard disk now. Kita pilih. Nah, untuk hard disk file tipenya di sini ada 3, FDA, FDI, FHD, dan FMDK. Di sini saya memilih yang FHD, yaitu virtual hard disk. Lalu kita pilih next saja. Nah, pada strong on physical hard disk kita pilih next. Nah, untuk file location and size-nya di sini location-nya ada di folder C, user, HP, VirtualBox. Nah, untuk size-nya di sini saya memilih 8 GB saja. Setelah itu pilih create. Nah, sebelum dijalankan kita masuk dulu ke dalam setting. Di setting kita pilih storage, lalu pilih ISO-nya. Di sini saya memilih yang Turkey on-cloud 17 pixel. Setelah kita memasukkan ISO-nya, kita pilih network, terus pilih adapter. Nah, pada bagian adapter ini, saya pilih yang bridge adapter. Lalu kita pilih OK saja. Nah, setelah itu kita langsung start virtual machine-nya. Nah, di sini kita pilih start saja. Nah, kita sudah masuk pada penginstalan. Di sini kita pilih yang install to hard disk. Lalu kita tunggu saja pada bagian ini. Nah, pada bagian Debian installer live, di sini ada 3, kita pilih yang tengah saja, yang use entire disk. Lalu pada bagian ini, kita pilih yang finish partition and write change to disk. Lalu kita pilih OK. Nah, pada bagian ini kita pilih yes. Nah, setelah masuk pada bagian ini, installing the system, sistem sementara copy data ke hard disk, ke disknya, kita tunggu saja pada bagian ini. Setelah selesai pada bagian install the loader to the master boot record, kita pilih yes saja pada bagian ini. Lalu kita menunggu lagi sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai pada bagian ini ada 2 pilihan, kita pilih yang reboot system saja, lalu pilih OK. Kita tunggu lagi, setelah itu kita tekan enter untuk continue. Nah, pada bagian ini kita menunggu lagi. Nah, setelah itu kita masuk pada root password. Root password ini akan digunakan dalam aplikasi Pati nantinya untuk masuk ke dalam bagian root. Di sini
Kalau kategorinya untuk membungkus ada uppercase, lowercase, number, dan juga simbol. Nah, di sini kita isikan harus berdasarkan following kategori tadi. Nah, selanjutnya untuk MySQL password juga sama rules-nya, kita isikan lagi. Kita pilih OK, lalu untuk confirm password-nya masih sama. Nah, untuk OnCloud password ini digunakan untuk masuk ke dalam OnCloud nanti. Kita pilih OK. Nah, untuk bagian OnCloud domain, di sini ada www.example.com. Kita pilih apply saja. Nah, pada bagian install hub service, pada bagian ini kita pilih skip. Nah, untuk sistem notification juga di sini kita pilih skip saja. Nah, untuk security access-nya di sini saya memilih pilih skip saja. Nah, setelah itu selesai, maka akan muncul output appliance service. Nah, di sini akan muncul IP, yaitu IP-nya di 192.168.1.10. Nah, IP ini eh, digunakan untuk mengakses OnCloud nantinya. Dan yang sebelum itu, IP ini digunakan eh, pada aplikasi Pati untuk mengkonfigurasi OnCloud nanti. Itu ada di SSH/SFTP nanti. Itu untuk bagian patinya nanti. Kita masukkan ke dalam aplikasi Pati nanti IT. Oke, sekian untuk tahap selanjutnya di bagian aplikasi Pati akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Bani, NIM saya 19024121. Di sini saya akan melanjutkan penginstalan OneCloud. Pertama, kita akan masuk dalam konfigurasi. Di sini kita masih menunggu muncul konfigurasi. Nah, di sini kita akan memasukkan hostname atau IP address dari 192.168 1.1.10. Nah, di sini koneksinya kita pilih SSH. Kemudian kita langsung masuk ke open. Nah, di sini telah muncul security. Kita masuk ke konfigurasi. Kita memasukkan ulang hostname atau IP address 192.168.1.10. Kemudian kita open kembali. Nah, di sini kita masuk connect login. Kita masukkan root. Nah, di sini udah muncul IP. Kemudian kita masukkan password.
Ini adalah web dari IP tersebut. Kemudian kita pilih reboot. Jadi kita bisa memilih quit. Nah, ini kembali ke web. Kemudian nah di sini kita milih yes. Tinggal menunggu. Nah, di sini root on-cloud-nya udah muncul. Di sini kita mengisi CD atau var www kemudian enter. Di sini kita on-cloud data CD on-cloud. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah muncul konfigurasinya, konfigurasi dari HTML. Kemudian kita cd config. Kita masukkan 1S, lalu kita enter. Nah, di sini udah ada config PHP. Kemudian kita masukkan nano. Ini adalah main config. Nano config PHP. Dan kita enter. Nah, sini udah muncul password. Password dan data. Di array sini kita memasukkan IP 192.168.1.1.10. Kemudian kita Ctrl X, lalu ya, nah di sini udah kesimpan dan kita kembali ke rootnya. Kita menunggu. Sini kita masuk ke dalam webnya, kita masukkan IP tersebut 192. Nah, di sini tidak ada koneksi apa-apa. Baiklah, perkenalkan nama saya Enik Kerumangan dengan NIM 2002487. Saat ini kita masuk pada tampilan on-cloud. Pada tampilan ini kita diminta untuk memasukkan username atau email, juga sandi. Nah, ini adalah bagian dalam yang ketika sudah terinstall dan memasukkan akun dari on-cloud. Terima kasih.